Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Halo sahabat Sukma Jaya Elektronik sekalian. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Dulu kita pernah membuat tutorial instalasi firmware dengan menggunakan USB flash disk. Dan kali ini kita akan melakukan instalasi firmware menggunakan programmer CH341A. Di sini saya ada mainboard TFST26 yang saya pasang ke layar 14 inch. Yang hasilnya tampilan layarnya terbelah menjadi 4 seperti di video ini. Jadi firmware yang sudah terinstall di mainboard ini tidak sesuai resolusi layarnya ya. Layar 14 ini resolusinya HD 1366x768. Jadi kita akan flash firmware yang sesuai ke dalam IC memori. Kita akan cari IC memorinya atau EEPROM-nya terlebih dulu. EEPROM mainboard TV biasanya serinya 25 sekian-sekian atau 24 sekian-sekian, dan X atau sekian-sekian di belakang itu kapasitas dari IC-nya. Nah, ini IC EEPROM-nya biasanya letaknya berdekatan dengan IC utamanya atau chipsetnya. Kita akan lepaskan IC EEPROM dan kita flash dengan menggunakan programmer CH341A ini. Ini penampakan programmernya. Alat yang digunakan untuk memprogram yang dinamakan programmer. Kita akan pasang EEPROM ke CH341A dengan menggunakan adapter IC. Kita sebenarnya bisa langsung flash IC-nya tanpa perlu melepasnya. Ya, kita bisa pakai kabel test clip seperti ini. Tapi saya pribadi merasa lebih mantap kalau dilepas dan di flash dengan menggunakan adapter ini. Kita akan lepas IC EEPROM-nya terlebih dahulu dengan menggunakan solder. Bisa pakai solder seperti saya ini, solder biasa. Bisa juga pakai solder uap. Yang penting hati-hati, tidak usah buru-buru agar tidak merusak jalur IC yang kecil. Gunakan flux untuk memudahkan penyolderan dan pinset agar mudah mengangkat IC dari mainboard. Setelah IC terangkat, kita bersihkan sisa timah yang ada pada jalur IC. Nanti biar mudah memasangnya kembali ya. Kemudian IC memori akan kita pasang ke adapter IC. Di sini saya menggunakan adapter dari SOP8 untuk SMD IC ya, ke DIP8 yang ukurannya 200 mil. Kemudian kita bisa lihat pada bagian belakang programmer CH341A ini sudah terdapat petunjuk mengenai arah pemasangan IC ya. Jadi IC-nya madep kemana, kita bisa ikuti petunjuk yang ada di sana. EEPROM-nya kita pakai 25L32. Perhatikan arah IC dan gunakan pin nomor 1 dari IC sebagai acuan waktu memasang IC ke programmer. Kemudian kita turunkan tuas programmer untuk mengunci soketnya. Perhatikan ini, pastikan sesuai dengan petunjuk yang ada di bagian belakang soket ya. Kemudian kita akan lanjut ke komputer. Di sini saya pakai laptop. Kita akan pasang programmer CH341A yang sudah kita pasang EEPROM tadi. Kita akan pasang ke port USB. Oke, sudah terpasang dan lampu indikatornya akan menyala terang. Kemudian kita buka aplikasi programmernya. Kita pastikan ada tulisan programmer connected ya. Ini artinya alat atau programmer kita sudah terpasang dengan benar di port USB-nya. Kemudian kita klik detect chip untuk memastikan spesifikasi EEPROM yang sudah sesuai. Oke, kita akan cari file firmware
yang akan kita gunakan. Kita akan cari file firmware yang sesuai dengan mainboard dan resolusi layar yang kita inginkan. File firmware ini biasanya punya ekstensi bin atau hex. Nah, setelah kita buka, data dari firmware ini akan muncul pada aplikasi. Untuk memudahkan proses, kita akan langsung klik icon auto program saja. Dengan auto program, aplikasi otomatis akan menghapus isi IC yang lama, kemudian memastikan IC EEPROM benar-benar kosong atau blank check, kemudian mengisi data baru sesuai file firmware yang kita pilih tadi, dan kemudian akan memverifikasi data IC dengan data firmware yang kita pilih tadi. Kita tunggu proses auto program sampai selesai, biasanya cuma sebentar saja. Nah, setelah selesai, kemudian kita akan lepaskan programmer CH341A dari port USB. Nah, kita naikkan tuas pengunci IC-nya dan kita lepaskan IC dari programmer. Kita akan ambil IC EEPROM dari adapter ini dan kemudian kita akan pasang ke mainboard kembali. Pastikan posisinya benar ya. Lihat tanda titik pada IC. Tanda titik pada IC ini adalah pin nomor 1. Tanda titik ini kita jadikan patokan ya. Kemudian kita solder kembali kaki-kaki IC EEPROM dengan hati-hati. Tidak perlu terburu-buru, lakukan dengan hati-hati. Pastikan semua kaki tersolder baik, tidak ada yang hubung singkat, tidak ada yang kakinya ngangkat. Setelah tersolder baik, saatnya kita mencoba board ini kembali. Kita akan pasang kelengkapan-kelengkapan lainnya dan nanti kita akan hubungkan mainboard ini ke layar 14 in yang tadi. Nah, setelah terpasang, kita akan hubungkan power adapter ke mainboard. Oke, kita tekan tombol power untuk menyalakannya. Indikator lampunya merah, kita tekan tombol power dan indikator berubah menjadi biru. TV sudah menyala dan kita lihat hasilnya. Ya, TV sudah menyala baik, tampilan layar sudah penuh, sepertinya resolusinya sudah sesuai ya. Kita akan cek tampilan menunya untuk memastikan. Sepertinya cuma tinggal setting sedikit, cuma perlu setting bahasa dan setting LVDS map karena warnanya sedikit acak. Kalau yang lainnya sepertinya sudah baik. Saya terbiasa nge-flash IC EEPROM dengan menggunakan adapter IC ini ya, karena bagi saya lebih mudah dan lebih yakin kalau hasil flashnya akan masuk. Tapi kalau teman-teman terbiasa menggunakan klip penjepit juga tidak apa-apa, itu sama saja, hanya preferensi saja. Konsep sebenarnya sama aja, hanya beda cara menghubungkan IC ke programmer saja. Jadi adapter atau penjepit tadi hanya untuk menghubungkan IC ke programmer. Lain kali kita akan bikin tutorialnya untuk gimana caranya menggunakan penjepit IC ini. Flashing firmware dengan menggunakan programmer ini bisa dilakukan untuk mainboard apa saja ya, bahkan juga bisa untuk mainboard PC, mainboard laptop. Yang penting menggunakan IC memori 24 sekian atau 25 sekian. Ya, demikian tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu dan selamat berkarya.